Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa wal qamar wal laili wan nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan cucuran nikmat ya jualah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama dapat hadir untuk memenuhi salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersama kita melaksanakan sholat Jum'ah berjamaah. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam pada para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya yang setia. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Iman dan takwa yang sesungguh-sungguhnya, iman dan takwa yang akan mengantarkan hidup kita pada penghujung hidup kita untuk menjadi husnul khatimah, yaitu kita berusaha melaksanakan seluruh apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha secara maksimal untuk meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hari ini tanggal 30 Desember di tahun 2022, artinya masih menyisakan satu hari lagi kita berada di tahun 2022 ini menurut penghitungan waktu matahari, atau yang sering kita dengar dengan bulan Syamsiah atau tahun Masehi. Oleh karenanya, paling tidak ada dua hal untuk melihat terhadap momen pergantian tahun ini. Yang pertama, tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai akhir tahun 2022 ini kita masih diberikan kehidupan oleh Allah, diberikan kesehatan dan diberikan keselamatan. Dan yang lebih penting lagi, tentu saja kita masih diberikan nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang melekat pada diri kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hidayah iman dan Islam ini akan kita bawa sampai mati. Karena di dalam Al-Quran jelas, wala tamatuna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan
muslim. Yang kedua, momentum ini kita gunakan untuk bermuhasabah. Bermuhasabah itu kita mengevaluasi diri, yang walaupun sebenarnya muhasabah itu, mengevaluasi diri itu tidak harus menunggu momentum tahun baru, tapi bisa kita lakukan setiap hari. Tetapi ini karena momentum, maka kita lakukan muhasabah secara pribadi-pribadi tentunya. Karena di dalam Al-Quran jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lilad. Jadi kalau kita mengevaluasi, itu perintahnya untuk mengevaluasi diri kita masing-masing, bukan mengevaluasi orang lain. Dalam kenyataan kehidupan kita ini, kita sangat banyak sekali orang itu mengevaluasi orang lain, menilai orang lain. Yang akhirnya bisa menyudutkan orang lain, menyalahkan orang lain, memfitnah orang lain. Kuman di seberang lautan, begitu kata pepatah, itu sangat nampak, tapi gajah di peluk mata itu tidak kelihatan. Seolah-olah kita bersih dan orang lain kotor, seolah-olah kita benar, orang lain itu buruk. Nah, perintah mengevaluasi ini, bermuhasabah, ditujukan sesungguhnya kepada diri kita dulu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah lihat dirimu, apa yang engkau persiapkan untuk hari esok. Karena seringkali kita ini kan menyalah-nyalahkan orang lain, begitu ya. Karena senangnya kita menilai orang lain, tidak mau koreksi diri. Bahkan ketika ada kejadian atau apapun, bahkan musibah sekalipun, kadang-kadang yang menerpa diri kita, kita itu mencari dulu kambing hitam, siapa yang bisa kita salahkan dari kejadian ini. Dan ini sebenarnya tidak boleh kita lakukan yang seperti itu. Hadirin rahimakumullah, bermuhasabah itu biar mengena, atau mengevaluasi diri itu biar mengena, cukup dengan 3 pertanyaan sebenarnya. Siapa kita ini, mau apa kita ini hidup, dan apa setelah kita hidup ini mau kemana? Maka insya Allah ketika kita bisa menjawab pertanyaan yang kecil ini, maka kita akan, hati kita tentu saja akan menuntun hidup kita, dan insya Allah kita berada di jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, siapa kita ini? Dari mana kita berasal? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, ya, surat Al-Mu'minun 12-14, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqna nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghah izama fa kasawnal izama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Dari tanah kita ini. Maka kemudian kita nanti akan kembali kepada tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh, atau di dalam rahim. Dari air mani yang hina. Ini ciptaan manusia diciptakan seperti itu. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung atau yang disebut dengan darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang.
lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Dari hasil tanah kemudian dirubah menjadi air mani yang hina, jadikan darah, jadikan daging, tulang belulang dibungkus dengan daging, kemudian dijadikan kita menjadi makhluk yang lain, menjadi makhluk manusia, menjadi makhluk yang sempurna. Maka dalam ayat lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna, tentu saja dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Jadi kita sudah tahu siapa diri kita ini sebenarnya. Oh, saya ini diciptakan dari barang yang hina sesungguhnya. Tetapi karena dengan kemuliaan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, kita dijadikan makhluk yang sempurna, manusia. Tentu saja pertanyaan selanjutnya, untuk apa kita dijadikan manusia yang sempurna? Untuk apa kita dijadikan makhluk yang sesempurna ini? Tentu saja Allah mempunyai tujuan dan maksud menciptakan kita menjadi manusia. Apa tujuan hidup kita ini? Di dalam Al-Quran jelas. Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, kata Allah. Jadi yang pertama, kita diciptakan oleh Allah itu untuk mengabdi kepada Allah, untuk menjadi pelayan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah, ibadah itu tidak hanya cukup ibadah yang mahdoh saja. Ibadah yang mahdoh itu apa? Ibadah-ibadah yang khusus, seperti sholat, puasa, zakat, yang sudah memang ada ketentuan-ketentuannya. Tapi ibadah-ibadah yang bersifat ghairu mahdoh, yang umum, yang sosial, itu justru seluruh kehidupan kita mestinya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, bukan sekedar sholatku, tapi wa nusuki, dan seluruh ibadahku, bukan hanya sekedar seluruh ibadah, tapi wa mahyaya, dan seluruh hidupku, wa mamati, dan seluruh matiku hanya untuk Allah. Kita persembahkan sama Allah. Bahkan tarikan napas kita pun ini bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini janji kita dalam setiap sholat kita lakukan. Kita baca terus bahwa kita berjanji, ya Allah, bahwa sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Engkau, ya Allah. Maka seluruh aktivitas kehidupan kita itu bisa bernilai ibadah. Kita yang bekerja di kantor, niat dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, dia beribadah kepada Allah. Orang-orang yang dagang ke pasar, bismillahirrahmanirrahim, juga bisa niat ibadah kepada Allah. Yang petani demikian, yang pelajar demikian, yang mahasiswa demikian, yang berprofesi apapun, kalau kita niatkan itu akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu adalah dalam rangka beribadah. Kemudian yang kedua,
adalah sebagai khalifah untuk mengarungi hidup kita di muka bumi ini. Allah jadikan kita sebagai khalifah. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi jelas di dalam Al-Quran bahwa kita akan diciptakan oleh Allah ini sebagai khalifah di muka bumi. Di dalam Al-Quran kata khalifah itu memiliki makna pengganti, pemimpin, penguasa atau pengelola alam semesta. Pengganti apa? Karena mungkin dulu sebelum manusia diciptakan oleh Allah, ini ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah juga. Maka di dalam ayat ini ketika manusia diciptakan itu para malaikat protes kepada Allah, wahai Tuhan, mengapa engkau akan menjadikan orang di muka bumi ini yang akan merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih secara terus menerus kepadamu? Tapi dijawab oleh Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maka dengan jawaban ini para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, ya, kepada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, kita diciptakan sebagai khalifah, sebagai pengganti yang akan mengelola bumi ini, yang akan memakmurkan bumi ini, yang akan kita mencari kehidupan di dunia ini untuk menghidupi kita. Jadi Allah ciptakan bumi, kemudian Allah juga ciptakan siapa penghuninya, yaitu kita ini. Maka ketika kita menjadi khalifah ini, menjadilah khalifah yang baik, yang selalu berada dalam tuntunan dan garis-garis yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi apapun kita, profesi apapun kita, menjadi ASN, menjadilah ASN yang baik, menjadi Polri, menjadilah Polri yang baik, menjadi TNI, menjadilah TNI yang baik, menjadi pedagang, menjadilah pedagang yang baik. Menjadi apapun kita, menjadilah makhluk Allah yang baik. Karena setelah diciptakan dan tujuan hidup kita beribadah dan khalifah, maka pertanyaan selanjutnya, kita akan kemana setelah hidup kita di muka bumi ini? Hadirin rahimakumullah, kita sudah tahu dari mana kita berasal, dan kita sudah tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Maka yang ketiga pertanyaannya, akan kemana kita setelah hidup ini? Ternyata hidup ini tidak ada yang abadi. Hadirin rahimakumullah, semua kita pada saatnya nanti akan meninggalkan panggung di dunia ini untuk menuju hadirat Allah, mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bahwa setiap manusia itu punya batas umur, punya kontrak ajalnya. Kalau sudah datang waktunya, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun, tidak bisa diundurkan sedikit pun dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Siapapun kita, mau tua, mau muda, mau perempuan, mau laki, mau anak-anak atau sudah dewasa, semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika bermuhasabah seperti ini, hadirin rahimakumullah, barangkali ada sebuah renungan yang patut kita simak.
pesan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan akan menjadi pegangan kita secara terus-menerus. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan ini juga harus kita amalkan. In syi'ta fa kaifa syi'ta fa innaka maitun wahbib in syi'ta fa kaifa syi'ta fa innaka mufarriquhu wa'mal in syi'ta fa innaka syi'ta majzi'um bi. Wahai Muhammad, wahai umat Islam, wahai kita semua, hiduplah kita semau-mau kita hidup. Hiduplah kamu semau-mau kamu hidup. Bagaimana caranya hidup terserah dengan kamu. Kalau sesuatu yang dihalalkan sudah ditunjukkan engkau masih lakukan yang haram, silahkan. Kalau sesuatu yang benar engkau sudah ditunjukkan tapi engkau masih lakukan keburukan, juga silahkan. Bahwa jalan agama sudah ditunjukkan kepada engkau tapi masih engkau tinggalkan, juga silahkan. Tapi ingat, fa innaka maitun, satu waktu kamu akan mati. Kapan kamu akan matinya? Ini yang Allah rahasiakan kepada kita. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin tahun depan, atau mungkin pulang dari Jumatan ini tidak ada yang bisa menjamin kita masih hidup atau sudah mati. Wahbib in syi'ta fa kaifa syi'ta fa innaka mufarriquhu. Wahai Muhammad, cintailah apa yang kamu miliki. Bagaimana cara mencintainya terserah dengan kamu. Punya jabatan yang tinggi, cintai jabatanmu yang tinggi. Punya rumah yang mewah, cintai rumahmu yang mewah itu. Punya harta yang banyak, cintai hartamu yang banyak itu. Punya apapun, silahkan kamu cintai. Bagaimana cara mencintainya terserah dengan kamu. Sehingga kamu mungkin meninggalkan Allah ketika kamu mencintai apa yang kamu miliki. Tapi ingat, fa innaka mufarriquhu, satu waktu kamu akan meninggalkan apa yang kamu cintai. Kapan kamu akan meninggalkannya? Ini yang Allah rahasiakan kepada kita. Mungkin besok, mungkin lusa, minggu depan, bulan depan atau tahun depan, atau mungkin kita pulang dari Jumatan ini. Tidak ada yang bisa menjamin satupun daripada kita ini masih bersatu atau sudah berpisah dengan apa yang kita cintai. Wa'mal in syi'ta fa kaifa syi'ta fa innaka majzi'um bih. Berbuatlah kamu semau-mau kamu berbuat. Bagaimana caranya kamu beramal, bagaimana caranya kamu berusaha, silahkan, terserah dengan kamu. Kalau sudah ditunjukkan bahwa ini tidak boleh tapi masih kamu lakukan, silahkan. Kalau sudah ditunjukkan ini bahwa yang ini salah tapi masih engkau benarkan, juga silahkan. Tapi ingat, fa innaka majzi'um bih, satu saat kamu akan dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kapan Allah akan panggil kita? Ini yang Allah rahasiakan kepada kita. Mungkin besok, mungkin lusa, tahun depan, atau mungkin kita pulang dari Jumatan ini. Tidak ada yang bisa menjamin satupun kita ini sudah dipanggil atau belum oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli fa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan halalan wasi'an wa khairan katsiran wa khairan katsiran wa sarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.